La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum subhanallah wa bihamdi. Pasca kebakaran yang melahap rumah almarhum Ustadz Jeffrey Abuhori di Rempoa, Bintaro, Jumat 20 Juni dini hari lalu, Pipik Dianirawati harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Istri almarhum Uja itu menjalani serangkaian terapi untuk memulihkan kondisi fisiknya setelah loncat dari lantai 2 rumahnya saat peristiwa kebakaran terjadi. Dan setelah 4 hari dirawat, kondisi Pipik yang berangsur telah membaik, hari ini diperbolehkan meninggalkan rumah sakit. Lantas di manakah Pipik akan tinggal jika kediamannya yang selama ini menjadi tempat berteduh telah luluh lantak akibat kebakaran? Ya, sejak peristiwa kebakaran yang melanda kediamannya, anak-anak Pipik diungsikan sementara di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Sementara itu, penyanyi Rosa juga telah menawarkan rumahnya untuk dihuni Pipik dan keluarganya. Kemanakah tujuan Pipik setelah meninggalkan rumah sakit nanti? Tinggal di apartemen atau mengungsi di rumah Rosa? Dan bagaimana pula keadaan Pipik setelah 4 hari berada di rumah sakit? Kapan udah sempat fisioterapi lagi ya nih? Iya, alhamdulillah sih baik. Cuma tadi memang harus fisioterapi sama dokter saraf karena di leher sampai ke belakang tulang sini tuh sakit dulu. Jadi tadi gitu dicek ya uratnya saraf-sarafnya harus dioperasi. Tegang banget di sini tadi. Ya tadi jalanin terapi dulu. Bagiannya sehari ini pulang, cuma tadi kata dokter belum dokter saraf terapi dulu. Belum tahu nanti malam atau besok pagi nih boleh kan baru diseret ya. Harus jadi dimanjain. Jika Pipik masih belum menentukan akan di mana ia bersama keempat anaknya akan tinggal, terlebih dalam hitungan hari akan memasuki bulan Ramadan. Kemarin justru beredar rumor tentang spekulasi penyebab kebakaran rumah almarhum Uje. Jika selama ini beredar kabar jika penyebab kebakaran berasal dari arus pendek atau korsleting yang memicu percikan api, namun ironisnya kemarin beredar rumors bahwa kebakaran itu terjadi karena diduga akibat ulah seseorang yang sengaja melakukannya. Lantas siapakah orang tersebut? Benarkah Pipik dan keluarganya mencurigai seseorang yang mereka kenal sebagai penyebab terjadinya kebakaran? Seperti apa pula reaksi Pipik mengetahui kabar ini? Jika benar dugaan ini, apakah Pipik berniat mempolisikan si pelaku yang menyebabkan dirinya dan anak-anak kehilangan tempat berteduh? Musibah yang kita semua nggak pernah menyangka, tapi saya nggak merasa trauma, ya lebih waspada aja. Tapi kalau untuk kebenaran yang sebenarnya itu gimana nih? Polisi udah ada itu saya nggak berani jawab ya karena saya juga belum tahu informasi yang detailnya seperti apa dari pihak kepolisian, dari pihak forensiknya. Jadi biarkan beliau yang menyelidiki dulu dan beliau yang punya hak kepentingan untuk menjawab ini semua. Sebelum kebakaran yang menghanguskan lantai 1 rumah almarhum Uja terjadi, jauh-jauh hari almarhum ternyata sudah berencana ingin menjual rumah tersebut. Dan kini setelah musibah ini terjadi, Pipik dan anak-anak justru memetik hikmah bahwa inilah saatnya mereka mewujudkan keinginan almarhum Uje. Ibu 4 anak yang kini menjadi penceramah itu juga sudah mencari-cari rumah yang cocok untuk dibeli. Yang pasti, Pipik berharap bisa hidup di sekeliling anak yatim. Benarkah Pipik ingin membangun pondok pesantren yang sekaligus menjadi tempat tinggalnya kelak? Niatnya dilelang atau dijual sih? Ya Allah, indah banget sih dilelang. Enggak lah, jual aja, jual sewajarnya aja, jual sewajarnya saja. Ya saya sudah sebelum ini kan karena memang kenapa punya niatan dijual kan memang 2 tahun waktu almarhum masih itu memang itu memang beliau kepengen banget untuk dijual itu dan ya sudah ya sekarang dengan kejadian ini dan anak-anak pun juga yang saya takutkan kan saat kita balik lagi di situ anak-anak yang akhirnya malah sering mengingat pernah punya kejadian ini saya nggak mau seperti itu ya karena ya sudahlah jalan terbaik dan saya bilang sama anak-anak dengan yang pertama saya jelaskan bahwa dulu amanah Abi pengen begini dan mereka welcome dan mereka senang justru si Abizar malah
seneng, dia minta request nanti pengen ada lapangan bolanya lah, apalah buat dia main sama anak-anak yatim itu. Jadi ya memang saya pun juga kepengennya saya mati dikelilingi anak yatim. Musibah yang dialami Pipik dan keluarganya menuai simpati para sahabat, termasuk Ustadz Soleh Mahmud alias Ustadz Somet. Kemarin, Ustadz Somet dan sang istri April Jasmine terlihat menjenguk Pipik di rumah sakit. Ustadz Somet rupanya telah merencanakan akan membantu Pipik dan keluarganya pasca musibah kebakaran ini. Bantuan apakah yang akan diberikan oleh sahabat baik mendiang Uja tersebut? Kan waktu yang luang ini kita sempatkan buat menjenguk. Curhat sih enggak, paling kita tanya. Karena apa bisa kebakaran? Apa karena korsleting atau arus pendek? Tapi Umi bilang sekarang masih diselidiki gitu. Terus kenapa Umi dirawat juga kenapa? Karena memang katanya lompat kan dari lantai 2. Nah setelah selesai semuanya baru berasa nih kakinya sakit, namanya juga lompat dari lantai atas. Jadi ya udah kita doain nih tadi ya semoga cepat sembuh. Kejadian dan musibah ini terjadi ya. Tentunya sekarang kita fokus mendoakan, menenangkan dan berharap itu lebih baik lagi dan lebih sehat lagi lah. Nanti mungkin kalau udah keluar dari rumah sakit, saya pikir akan ada cerita kita berembuk, kita cerita apa yang bisa kita bantu, tapi kan tidak sekarang. Karena nggak enak ngomongnya juga, nanyanya nggak enak gitu. Saya dan istri serta kita semua tentu mendoakan mudah-mudahan Umi Pipik diberikan kesabaran dan diberikan kesehatan dari rasa sakit yang hari ini dirasakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka jendela pagi dan dosa pun menghampiri. Suara